Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Constalk, Learn the Constitution, Salam Konstitusi. Halo Sobat Konstitusi, jumpa lagi bersama saya Anis Banwati yang tentunya masih akan membahas seputar isu ketatanegaraan. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang berkompeten di bidangnya, Mas Adi Fauzani yang merupakan peneliti di PSHK. Halo Mas Adi, bagaimana kabarnya Mas? Baik. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peluncuran policy brief. Jadi apa sih Mas tema dari policy brief yang diterbitkan oleh PSHK pada tahun 2024 ini? Oh ya, sebenarnya policy brief ini menjadi agenda tahunan, salah satu program dari PSHK FHUI. Setiap tahunnya, mulai dari sekitar tahun 2021-22, itu PSHK selalu menerbitkan policy brief. Nah, tahun ini di tahun 2024 PSHK menerbitkan policy brief tentang prospek arah penyelenggaraan ketatanegaraan pada tahun 2024. Nah, tema tersebut kita ambil karena memang pada tahun 2024 ini banyak sekali isu-isu yang nantinya kita bahas di dalam policy brief tersebut. Gitu Mbak Anis. Nah, mungkin boleh dijabarkan sedikit Mas terkait dengan tema, terkait dengan topik yang diangkat itu apa saja ke Sobat Konstitusi? Oke, Sobat Konstitusi, ada 3 isu yang kita soroti di dalam policy brief ini. Yang pertama yakni soal tantangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024. Itu yang kedua ada prospek atau peta koalisi oposisi pemerintah. Itu nanti dikaji dari bagaimana dampak dari peta koalisi oposisi serta rekomendasinya seperti apa. Nah, yang ketiga, setelah peta koalisi oposisi tentu saja postur kabinet pemerintah nantinya seperti apa. Apakah terisi dari perwakilan profesional atau tenaga ahli yang memang ahli pada bidang tersebut, atau perwakilan dari partai politik pengusung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih. Jadi ada 3 isu yang dibahas di dalam policy brief itu. Baik, jadi ada 3 isu ya Sobat Konstitusi. Kemudian Mas, untuk policy brief ini direkomendasikan untuk stakeholder siapa aja Mas? Oh iya, karena memang 3 isu itu berkaitan dengan beberapa stakeholders. Yang pertama itu yakni presiden tentu saja. Nanti presiden terpilih akan membentuk koalisi dan oposisinya entah di dalam pemerintah maupun di lembaga legislatif, yakni DPR. Yang kedua itu juga ke DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Stakeholders yang ketiga itu ada partai politik, dan yang terakhir itu juga untuk masyarakat umum agar kita sama-sama mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan ini. Baik, cakupannya cukup luas ya Mas ya. Ya. Mungkin kita bisa langsung aja ya Mas masuk ke topik pembahasan kita yang pertama, yakni mengenai isu tantangan penyelesaian perselisihan hasil pemilu di MK ya Mas ya. Sebagaimana yang kita ketahui kan kita telah menyelenggarakan pemilu secara serentak di tahun 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, provinsi, dan juga anggota DPRD kabupaten atau kota. Namun yang menjadi permasalahan adalah semuanya itu berpotensi akan bersengketa di MK ya Mas ya, sehingga MK ini akan menjadi tempat pengaduan terakhir untuk memutus hasil perselisihan pemilu. Dan diskursus yang selalu menjadi diperbincangkan adalah ketika MK itu memutus perselisihan hasil pemilu, ialah apakah MK itu berperan sebagai mahkamah kalkulator ataukah MK berperan sebagai mahkamah kualitatif. Mungkin Mas Adi bisa sedikit menjelaskan kepada Sobat Konstitusi yang menonton supaya lebih paham terkait dengan apa sih Mas perbedaan yang signifikan antara keduanya. Maksudnya apa makna dari peran MK sebagai mahkamah kalkulator dan juga peran MK sebagai mahkamah kualitatif. Silakan Mas Adi. Oke, Mbak Anis dan Sobat Konstitusi, tantangan terkait penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum ini memang cukup kompleks ya, karena di Indonesia ini merupakan salah satu negara yang paling rumit penyelenggaraan pemilihan umumnya. Karena satu waktu itu memilih
presiden, wakil presiden, kemudian memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan ditambah juga Dewan Perwakilan Daerah. Jadi sangat banyak sekali dan kompleks sekali. Nah, tantangannya adalah memang di dalam pemilu itu disediakan bentuk-bentuk atau kamar-kamar bagi pencari keadilan apabila dirugikan dalam proses pemilihan umum tersebut. Jadi ada yang namanya sengketa pemilu yang salah satunya nanti ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, yakni sengketa hasil pemilu, sengketa proses itu masih dalam konteks sengketa pemilu, dan yang kedua itu ada pelanggaran administrasi. Nah, itu tentu saja terkait pelanggaran hal-hal mana saja bagi penyelenggara pemilu yang itu dilanggar norma-norma prosedurnya. Nah, yang ketiga, selain sengketa pemilu, pelanggaran administrasi, ada juga tindak pidana pemilu. Artinya memang beberapa mekanisme bagi pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan tadi itu disediakan. Istilahnya many rooms to justice. Artinya memang disediakan kamar-kamar bagi pencari keadilan untuk menemukan keadilannya dalam konteks pemilihan umum. Nah, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang berwenang sebagai pintu terakhir bagi pencari keadilan dalam konteks perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, isu yang beredar, tantangannya adalah bagaimana nantinya Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya sebagai lembaga mahkamah kalkulator ya tadi sebutannya, mahkamah hitung-hitungan saja, yakni hitung-hitungan menguji, mengkoreksi terhadap hasil pemilihan umum, tetapi juga mahkamah yang berorientasi pada hasil yang kualitatif itu seperti apa. Apakah pemilu itu diselenggarakan secara luber jurdil, secara jujur dan berintegritas. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi hanya ditempatkan sebagai mahkamah kalkulator, itu tadi fokusnya hanya mengkoreksi soal hitung-hitungan. Nantinya ternyata ada kecurangan pemilu yang mengakibatkan pemilu itu selisih hasilnya berbeda dari yang sebenarnya. Jadi soal hitung-hitungan saja. Nah, kalau mahkamah itu nantinya berperan sebagai mahkamah yang memang benar-benar menjaga konstitusi, menjaga pemilu itu dilaksanakan secara luber jurdil, itu dipandang sebagai mahkamah kualitatif. Artinya memang meneliti apakah penyelenggaraan proses pemilu dari awal sampai akhir itu benar-benar dilakukan secara luber jurdil, sehingga Mahkamah Konstitusi ini memang menjadi penjaga konstitusi, lembaga terakhir yang menguji. Begitu Mbak Anis. Ya, baik. Mungkin dari Sobat Konstitusi sudah paham ya perbedaan secara signifikan antara MK, peran MK sebagai mahkamah kalkulator dan juga peran MK sebagai mahkamah kualitatif berdasarkan penjelasan dari Mas Adi. Kemudian bisa kita lanjut ya Mas ya ke pembahasan topik yang kedua, yakni terkait peta koalisi dan oposisi, dampak dan rekomendasi bagi pemerintahan. Nah Mas, dengan dilaksanakannya pemilu, maka kita akan mendapatkan pergantian pemerintahan yang itu merupakan suatu keniscayaan Mas. Nah pasca reformasi ini, lembaga eksekutif yakni pemerintah selalu membangun dukungan politik dengan lembaga legislatif yakni DPR atau yang kita kenal dengan koalisi oposisi. Nah bagaimana sih Mas perkiraan peta koalisi oposisi pemerintahan pada tahun 2024 sampai 2029. Silakan Mas. Oke, Mbak Anis dan Sobat Konstitusi, peta koalisi oposisi pasca reformasi ini memang sangat menarik untuk kita cermati dan kita perhatikan bersama-sama ya. Karena kecenderungan peta koalisi oposisi pasca reformasi itu justru terjadi blended atau penyatuan perwakilan koalisi yang ada di pemerintahan dengan koalisi yang ada di lembaga legislatif. Nah, kita tahu kan sebenarnya lembaga legislatif itu dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah atau eksekutif.
Tetapi belakangan ini untuk mengamankan kedudukan pemerintah di dalam lembaga legislatif, itu pemerintah melakukan sekuritas politik, mengamankan politik yang ada di lembaga parlemen tersebut dengan cara apa? Dengan cara mengajak, gitu ya, mengajak partai politik meskipun bukan pengusung ketika calon presiden atau calon wakil presiden, tetapi mereka diajak masuk ke kabinet untuk menjadi koalisi. Nah, kecenderungan pasca reformasi itu pemerintah atau pihak eksekutif selalu membentuk koalisi yang mayoritas dari zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, JK sampai ke yang terakhir Bapak Jokowi Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf. Nah, bahkan yang terakhir itu peta koalisi itu hampir dimayoritasi oleh pihak pemerintah atau eksekutif. Hitung-hitungannya itu sampai di sekitar 80%, 20%. Artinya memang parlemen itu dikuasai oleh pihak eksekutif atau pihak pemerintah. Nah, ini yang kemudian menunjukkan sifat anomali karena memang pasca reformasi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu kan mengamanatkan penguatan sistem presidensial dan penguatan mekanisme checks and balances. Artinya ada sistem kontrol di sana. Nah, bayangkan bagaimana kemudian partai politik itu yang sebenarnya bukan bukan pengusung dari calon presiden atau wakil presiden, kemudian mereka ditawarkan untuk masuk ke kabinet, yang kemudian nantinya berkonsekuensi pada mereka memberikan dukungan atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau eksekutif, sehingga justru yang dihasilkan, produk yang dihasilkan antara eksekutif dan parlemen itu tidak terkristalisasi secara baik, gitu ya. Karena memang tadi bukan independent relation yang terbentuk atau checks and balances, justru interdependent relation. Artinya mereka blended jadi satu meskipun berbeda lembaga. Nah, ini yang kita khawatirkan, mekanisme checks and balances itu tidak terbentuk secara optimal pasca reformasi. Padahal rakyat itu kan ingin kepentingannya seluruhnya disuarakan, bagaimana pendapatnya terhadap kebijakan, maka salah satu caranya ya lewat DPR tersebut, lewat teman-teman yang ada di dalam oposisi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah. Begitu Mbak Anis dan sobat-sobat konstitusi. Bagaimana Sobat Konstitusi, nampaknya sudah cukup menambah wawasan ya. Tapi kita masih ada satu topik pembahasan lagi ya Mas Adi, terkait dengan proporsionalitas postur kabinet pemerintah antara perwakilan profesional dan partai koalisi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya presiden dalam menjalankan tugasnya kan dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat oleh presiden berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar ya Mas. Nah, sempat beredar nih Mas di berbagai media sosial terkait dengan susunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang telah dikonfirmasi sebagai berita bohong atau hoax. Nah, meskipun begitu, susunan kabinet ke depan tetap harus kita perhatikan ya Mas ya, karena memang merupakan salah satu dari kewenangan mutlak dari presiden. Nah, menurut Mas Adi nih, bagaimana idealnya postur kabinet pemerintah tahun 2024 hingga 2029 sebagai upaya penyelenggaraan negara guna mencapai good governance nih Mas? Silakan Mas Adi. Oke. Memang akhirnya pada nantinya siapapun calon presiden dan calon wakil presiden yang terpilih ya, karena bisa saja seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tantangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum itu hasilnya itu bukan melulu melegitimasi calon terpilih lewat keputusan KPU ya. Ada beberapa kabupaten yang itu kemudian calon terpilih bupatinya mereka dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena mereka itu tidak memenuhi secara substansial atau norma, mereka tidak memenuhi untuk diangkat
atau dilantik sebagai bupati. Nah, beberapa di antaranya itu bupati dari Yalimo, kemudian bupati dari Sabuarai Jua, kemudian Bovendigul. Nah, beberapa bupati itu tersebut meskipun mendapatkan suara terbanyak karena beberapa kasus itu mereka tidak memenuhi substansi, seperti mereka itu salah satunya ternyata memiliki kewarganegaraan Amerika atau warga negara asing. Kemudian selain warga negara asing, mereka juga ternyata setelah pencoblosan menghasilkan pemungutan suara yang terbanyak, ternyata mereka dipidana, dijatuhi pidana sehingga tidak bisa diangkat. Dan yang terakhir itu di daerah Bovendigul itu ternyata pencalonannya mereka hasil terpidana, tetapi tidak menunggu selama 5 tahun untuk menjabat menjadi calon bupati. Nah, beberapa kasus tadi menimbulkan bahwa siapapun calon terpilih nantinya itu ternyata masih kita tunggu apakah di Mahkamah Konstitusi itu calon presiden atau calon wakil presidennya itu nantinya bisa membentuk suatu kabinet yang itu tidak hanya diisi oleh perwakilan dari partai politik pengusung, ya, jadi isinya hanya perwakilan politik, hasil dari nego-nego politik, lobby-lobby politik karena sudah mengusung, tetapi juga seharusnya diisi oleh tenaga yang memang ahli di bidang tersebut, perwakilan dari profesional. Nah, kecenderungan dari pasca reformasi itu memang pertimbangan ini, keseimbangan proporsionalitas antara calon menteri yang itu dari perwakilan profesional dan perwakilan politik itu sangat dijaga. Artinya jangan sampai perwakilan politik justru menjadi perwakilan yang mayoritas yang menduduki di suatu kementerian atau suatu kabinet. Pernah itu terjadi ketika zaman SBY JK, karena memang waktu itu SBY JK itu merupakan partai yang tidak mayoritas gitu ya, sehingga tetapi terpilih di dalam menjadi penguasa, menjadi pihak eksekutif, sehingga perlu untuk menyelamatkan sekuritas politiknya di lembaga parlemen, sehingga perlu mengajak perwakilan-perwakilan politik di kabinet. Tetapi kemudian saat SBJK ke belakang ini memang mayoritas masih dari profesional. Maka siapapun nantinya yang terpilih, entah itu dari paslon 1, 2, ataupun 3, nanti kita tunggu pasca PHPU di Mahkamah Konstitusi, seharusnya ikut mempertimbangkan bahwa kabinet itu dibentuk berdasarkan zakon kabinet seperti yang telah digambarkan pada kabinet Natsir. Artinya tidak melulu diisi oleh perwakilan partai politik pengusung, tapi juga perwakilan dari profesional. Nah, itu Mbak Anies yang kemudian harus diperhatikan oleh calon presiden dan calon wakil presiden terpilih nantinya. Kita tunggu pasca PHPU di Mahkamah Konstitusi nanti. Baik, dari penjelasan Mas Adi terkait 3 topik tadi, kita jadi lebih paham ya mengenai gejolak politik di Indonesia ini. Nah, buat Sobat Konstitusi yang ingin memperdalam wawasan terkait dengan prospek arah penyelenggaraan ketatanegaraan tahun 2024, dapat langsung membaca policy brief yang diterbitkan oleh PSHK pada tahun 2024. Bisa diakses di mana nih, Mas? Bisa diakses, kalau teman-teman belum tahu secara utuh linknya, nanti bisa membuka Instagram sosial media di PSHK FHUI. Di sana ada link yang nanti bisa langsung merujuk ke link FHUI, bisa di-download lewat tersebut, website FHUI tersebut. Itu sudah di-upload, nanti bisa Sobat Konstitusi baca begitu, yang nantinya semoga bermanfaat bagi seluruh entah itu stakeholder maupun teman-teman masyarakat umum lainnya. Itu Mbak Anies. Baik, terima kasih Mas Adi atas penjelasannya selaku narasumber yang sudah
menambah wawasan Sobat Konstitusi yang menonton di rumah. Mungkin podcast bisa kita cukupkan ya Mas ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen akun YouTube channel PSHK FHUII dan juga follow Instagram PSHK FHUII untuk update info lebih lanjut mengenai isu ketatanegaraan. Saya Anis Banowati. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.